Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ega Putra Tumanen dari Universitas 17 Agustus. Di sini saya akan membawakan materi tentang hukum internasional untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MH, MM. Saya akan sedikit menjabarkan terkait materi hukum internasional. Yang pertama, terkait istilah hukum internasional. Yang kedua, pengertian hukum internasional menurut beberapa ahli. Yang ketiga, ruang lingkup dari studi hukum internasional. Yang terakhir, persamaan dan perbedaan di antara hukum dunia, hukum internasional, dan hukum perdata internasional. Terkait istilah hukum internasional, sebenarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan sebelum muncul istilah hukum internasional. Terlebih dahulu menyebutnya dengan hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation. Istilah ini berasal dari Romawi, yakni ius genation, yang berarti bahwa hukum yang berlaku di antara bangsa-bangsa serta kaidah asas hukum yang mengatur hubungan di antara orang Romawi dengan bukan Romawi dan di antara orang bukan orang Romawi itu sendiri. Selanjutnya, istilah hukum bangsa-bangsa kemudian berubah menjadi hukum antar negara atau institute law. Hal ini terjadi karena perkembangan hukum internasional itu sendiri yang ditandai dengan munculnya negara-negara modern yang berdaulat, yang melepaskan diri atau tidak termasuk dalam kekuasaan Romawi lagi. Jika pada masa hukum bangsa-bangsa subjeknya adalah bangsa, maka pada masa ini subjek hukum internasional telah berubah menjadi negara. Semakin tumbuh dan berkembangnya hukum internasional yang pada saat itu disebut dengan hukum antar negara, maka terjadi perubahan istilah menjadi hukum internasional atau international law itu sendiri. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Jemery Bentham. Hukum internasional mencakup seluruh hal yang melintasi batas wilayah suatu negara dan berlaku di antara seluruh subjek hukum internasional. Siapa saja yang termasuk dalam subjek hukum internasional pada saat ini? Terdapat 6 subjek hukum internasional pada saat ini, yaitu negara subjek utama, kemudian atau Tata Suci Vatikan, Palang Merah Internasional atau ICRC, organisasi internasional, individu dalam arti terbatas, serta pemberontak atau belligerent. Hukum internasional sendiri memisahkan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat atau hukum perdata internasional. Untuk mencakup hukum internasional hanya meliputi hukum internasional publik saja. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional yaitu Hugo Grotius atau Hugo Dorot. Beliau adalah pada masa istilah hukum antar negara atau institute law. Mengapa beliau dikatakan sangat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum internasional? Hal ini dikarenakan pemikiran dan pandangan beliau di antaranya terkait mereli berum atau hukum laut dalam hukum perang. Meski demikian, untuk istilah international law itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Jemery Bentham. Untuk lingkup studi hukum internasional sendiri terbagi ke dalam 3 bentuk. Pertama, subjek hukum internasional yang dibagi antara negara dan subjek selain negara. Untuk subjek selain negara itu ada Tata Suci Vatikan, Palang Merah Internasional atau ICRC, organisasi internasional, individu, dan belligerent atau pemberontak. Kedua hubungan antara hukum internasional
dan hukum nasional yang terbagi dalam dua teori, yakni monisme dan dualisme. Teori monisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada di dalam satu sistem hukum yang sama, sedangkan teori dualisme menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional berada pada sistem hukum yang berbeda. Bagi negara yang memberlakukan teori dualisme, maka ketika negara melakukan ratifikasi terdapat perjanjian internasional, perlu adanya transformasi ketentuan hukum tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan atau hukum nasional dengan yang bersangkutan. Ketiga, sumber hukum internasional yakni dalam arti material atau formil. Terkait arti material yaitu substansi dan sumber hukum internasional itu sendiri. Sedangkan dalam arti formil yaitu ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, terdapat 4 sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau customary. Yang ketiga, prinsip hukum umum, dan yang keempat yaitu keputusan pengadilan dan doktrin ahli hukum. Untuk perjanjian internasional, kebiasaan dan prinsip hukum umum merupakan sumber hukum utama atau sumber hukum primer. Sedangkan keputusan pengadilan dan doktrin para ahli dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidi. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan di antara hukum dunia, hukum internasional dan hukum perdata internasional. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu dari definisi tiap-tiap istilah tersebut. Hukum dunia merupakan suatu tertib hukum yang bersifat subordinasi dan memiliki hierarki, di mana hukum dunia berdasarkan pada pemikiran bahwa terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara-negara. Sedangkan hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dan bukan bersifat perledataan. Dalam hal ini, hukum internasional hanya mengatur hal-hal yang bersifat publik. Yang terakhir yaitu pengertian dan hukum perdata internasional, yaitu kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara pada pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata atau hukum nasional yang berlainan. Persamaan di antara ketiganya yaitu sama-sama membahas hal yang melintasi batas negara atau berkaitan hubungan internasional. Sedangkan perbedaan pokok permasalahan hukum internasional terjadi dalam ranah publik. Sedangkan hukum perdata internasional hanya dalam ranah perdata atau privat. Lalu hukum internasional hanya memiliki satu sistem hukum, sedangkan hukum perdata internasional melibatkan beberapa sistem hukum. Yang terakhir yaitu adanya hierarki di dalam tata hukum dunia dikarenakan sifatnya yang subordinasi, sehingga kedaulatan negara seolah-olah berkurang dikarenakan mandat yang diberikan oleh negara. Sebagai contoh dari hukum dunia atau yang mendekati definisi hukum dunia yaitu WTO atau World Trade Organization. Baiklah, sekian penjelasan untuk materi saya. Sekian dan terima kasih.